atlet yang menggunakan doping, tapi bertahun-tahun kemudian barulah dapat diketahui bahwa atlet tersebut. Enggak, maksud saya setahu ahli ini, apa pernah menemukan satu jenis racun yang memang tidak bisa terdeteksi di tubuh? Well, what I mean is that have you ever found a type of toxin that cannot be detected in the body? No, Tidak. not eventually. Jadi semua selalu bisa terdeteksi. So all toxins can always be detected. No, but we might have to develop methods to detect toxins. So there might be new methods that have to be used to detect toxins. Tidak, tetapi kita harus mengembangkan suatu metode, mungkin akan ada metode-metode baru yang dapat digunakan untuk mendeteksi racun. Otherwise, we just say we don't know why they died. Otherwise, We can't conclude that there was a toxin present. So we just say we don't know why they died. Karena kalau tidak, kita tidak dapat menyimpulkan apakah ada racun atau tidak, dan kita tidak tahu mengapa yang bersangkutan meninggal dunia. Baik ya, sebagai ahli tentang toksikologi, ahli ini juga tadi menyebutkan bahwasanya mungkin ditemukannya 0,2 miligram per liter sianida di lambung yang disebut-sebut jumlahnya sangat sedikit, barangkali menurut ahli tadi tergradasi, tetapi tidak dilakukan penilaian, tidak menilai sejauh mana degradasinya, itu tadi keterangan ahli. Apa itu memang boleh dihitung? Seandainya ditemukan sejumlah itu di lambung, boleh nggak dihitung? Kurang lebih, kalau tergradasi tadinya berapa begitu, ada nggak penghitungan khusus untuk itu yang diketahui ahli ini? As far as you know, and in relation to this case, 0.2 milligram of cyanide was found in the stomach, and there is a possibility that the cyanide had been previously degraded. Is there any methods that you are aware of that can be used to determine or to find out how many cyanides were degraded? No, the only thing you could do is to simulate an experiment. Tidak, satu-satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan simulasi melalui eksperimen. And then treat the samples how they were treated in this case, and then treat or store the samples the same way as these samples were stored. Kemudian menyimpan sampel dengan cara yang tepat sama sebagaimana sampel disimpan dalam kasus ini. And then see what happens to the cyanide. See if it all disappears or if only some of it disappears. Dan kemudian melihat apa yang terjadi pada cyanida. Apakah semua cyanidanya lenyap atau ada yang tersisa? Jadi ngitungnya sulit ya? Apa Pak? Menghitungnya sulit berarti kalau dengan cara tadi. So this means that that the calculation would be difficult. Yes, an experiment would have to be performed in the laboratory. Ya, suatu eksperimen harus dilakukan di laboratorium. Baik, kalau menghitungnya sulit, tapi barangkali penyebabnya bisa diketahui. Kalau terjadi cyanida, kita katakan dulu tergradasi di lambung, penyebabnya apa? Faktor-faktor apa yang membuat tergradasi? If cyanide is degraded in the stomach, what factors would lead to or would cause such degradation? Stomach pH, very acidic, would cause cyanide to turn into hydrogen cyanide gas. pH lambung yang sangat asam dapat mengubah cyanida menjadi gas, yaitu hidrogen cyanida. Itu saja? Is that all? That would be the main cause of the loss of cyanide, would be the conversion to gas. Itu akan menjadi penyebab utama hilangnya cyanida, yaitu karena cyanida tersebut terkonversi menjadi gas atau uap. Tes. Ya.
Ya, ini memang pertanyaannya lebih banyak seputar kandungan sianida di tubuh korban ya. Karena inilah yang menjadi masalah pokok. So the question revolves around the amount of cyanide found in the body of the victim. Ya. Jadi sebelum kami masuk ke pertanyaan lebih lanjut, kami melihat pandangan atau pendapat Dr. Michael Robertson ini cukup bagus dan menarik. Akan tetapi perlu kami minta kejujuran dia. Ya, bilang dulu. I found that your explanations and opinions is quite interesting and honest. Sekalipun barangkali ada masalah dia sebelumnya, ya itu tidak kami persoalkan. Akan tetapi ingin kejujuran karena yang bersaksi di persidangan ini haruslah orang yang baik, ya. Jadi apakah memang benar apa yang disampaikan oleh jaksa tadi? Ada pernah masa lalu dia, begitu? Hanya itu saja. Well, we are not going to make any issue with your past. However, because anybody standing trial or attending a hearing in this court has to be a good person, we just would like to know whether the report that have been stated before is true. If the report is personal, I prefer not to answer the personal things. I'm not aware of the report, the details of the report that you're referring to. Kalau laporan tersebut mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, saya memilih untuk tidak memberikan komentar. Saya tidak tahu rincian dari laporan tadi. Baik, ya. Kemudian kami masuk kepada materi ya. Ahli selaku ahli toksikologi forensik ya. Coba diulangi sekali lagi apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh racun sianida. In your capacity as a forensic toxicologist, please repeat once again what are the danger of cyanide as a poison. So cyanide, the danger is it stops the body being able to use oxygen. Bahayanya adalah bahwa cyanida dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. And because our brain and our heart use lots of oxygen all the time, Karena jantung dan juga otak manusia menggunakan selalu menggunakan banyak oksigen, selalu membutuhkan banyak oksigen. this can cause the brain to shut down. Maka terhambatnya aliran oksigen ke otak akan menyebabkan otak tersebut tidak dapat berfungsi Or lose proper function. atau kehilangan fungsinya untuk dapat bekerja dengan baik. And this can lead to dizziness, breathing problems, Dan ini dapat menyebabkan pusing, kesulitan bernafas, convulsions or shaking, kejang-kejang, and then coma and death, and also the heart can stop beating. dan kemudian koma dan meninggal dunia. Selain itu, jantung juga dapat berhenti berdenyut. Begitu ya. Nah, kemudian bentuk kulit kalau pertama sekali dia kemasukan racun sianida itu apakah kemerah-merahan atau kebiru-biruan? If a person is exposed to cyanide, what would the color of the skin of the person be? Reddish or bluish? From a toxicologist's
perspective, the blood inside the body can turn quite cherry red. Dari sudut pandang toksikologi, darah yang terdapat di dalam tubuh dapat berubah warnanya menjadi merah seperti pada buah ceri. Sometimes this can lead to a person looking more red, but the question should probably be asked to the pathologist. Kadang-kadang hal ini dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan memiliki kulit yang warnanya lebih merah. Akan tetapi pertanyaan ini seharusnya diajukan kepada seorang ahli patologi. Ya. Nah, kemudian karena begitu bahayanya racun sianida ini ya, biasanya pengguna racun sianida ini dilakukan untuk kepentingan apa? Because of the danger of cyanide poisoning, what would usually cyanide be used for? Cyanide used to be used in industry, in electroplating, different forms of industry. Cyanida digunakan dalam industri, dalam Electroplating, dalam pemelatan secara elektro, dalam plat-plat elektro, dalam pelapisan elektro, dan juga yang jelas di dalam industri. it's also found naturally in some fruits and seeds as well. Selain itu, cyanida juga secara alami ditemukan di dalam makanan, di dalam buah-buahan dan fruit and vegetable Seeds. dan biji. And in some sciences, we use cyanide or cyanide-containing compounds in the laboratory. Dan cyanida atau senyawa yang mengandung cyanida juga digunakan dalam laboratorium. Kalau begitu, kalau ini merupakan satu gejala akibat cyanida kopi tersebut tercampur, ini satu penyimpangan racun cyanida ini masuk ke kopi atau ke minuman. If cyanide is found in the coffee, does this mean that there is yang Bapak maksud tadi penyimpangan? Ya, satu penyimpangan. Tapi mohon izin ya saudara memberikan penjelasan, pengertian juga harus tepat ya. Jangan sampai salah. Ya, jadi ini kan untuk industri-industri tadi katanya. Tetapi ini juga ternyata kan ada kasus-kasus cyanida masuk di tubuh berbagai katakan orang ya. Dan kasus yang sudah pernah dia tangani akibat daripada racun tentu sudah ada. Nah, dalam kasus ini kan cyanida ini ada diduga tercampur di dalam kopi begitu. Apakah ini jadi merupakan satu penyimpangan jarang digunakan sesungguhnya itu kepada You said that cyanide is used in industry, but in this case cyanide is found in coffee. Is this a deviation? Yes, I would not expect it to be normally in coffee. Ya, itu suatu penyimpangan karena seharusnya tidak ada di kopi.